saya mohon serahkan kepada ahlinya supaya apa? Ini kita serahkan bersama. Kalau tetap aja deh nggak apa-apa, ini kan sudah jadi jenazah nih, katanya hanya misal yang hidup gitu. Dibuka kemudian dibuka kemudian pengen dimakamkan sendiri, misal seperti Iya, itu. iya, Itu benar-benar. justru membahayakan lingkungan. Itu yang justru membahayakan Ah, lingkungan dan orang yang merawat jenazah itu gitu. Misal jangan dibayangkan orang yang merawat jenazah di rumah sakit itu semua memakai baju lengkap, APD ya. APD-nya lengkap. Yes, Mhm. APD-nya lengkap seperti saya yang merawat pasien COVID misal. APD-nya lengkap, Ya, padahal dia udah jenazah. Sekarang belum ada yang menyatakan 100% aman jenazah itu untuk tidak kita rawat seperti yang pedoman yang ada sekarang. Gitu. oke. Jadi Jadi kuncinya harus tolong sesuai pedoman ya. yes, sesuai pedoman diserahkan kepada ahlinya dan saya minta kepada mungkin kepada ini ya Ibu Analisa apa Iya, namanya pemangku jabatan begitu misalnya iya. Bapak Camat, Bapak Aparatur, Lurah iya, dan lain betul, sebagainya itu betul. harus bisa Tegas ya. mengkondisikan Iya, warganya betul betul, supaya betul. yang warganya yang keluarganya ini bisa menerima dan warga sekitarnya juga bisa menerima bahwa ini nggak apa-apa kok dikumpulkan seperti biasa karena sudah ditata laksana dengan sesuai pedoman begitu. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman, jelas banget informasinya dari Dokter Diana sebagai dokter spesialis paru bahwa virus COVID ini ketika ada pada pasien yang sudah meninggal itu memang sudah dipastikan tidak akan bisa hidup, tapi juga kita tidak bisa memastikan 100% gitu ya dok ya, karena mungkin ada Yes. kemungkinan hidup di apa tadi dok, di inang ya, Di sel inang jadi di dia sel inang. nempel gitu. Oke, nah Nempel maka di sel-selnya itu. nempel di sel-sel yang itu yang belum bisa dipastikan 100% gitu ya dok ya. Yes, ya. Maka dari itu dokter spesialis dan juga tenaga medis yang merawat pasien dengan COVID yang sudah meninggal dunia ini memang sudah membuat tata laksana pedoman demi keselamatan semuanya baik keluarga maupun warga di sekitar kuburan itu atau pemakaman supaya tidak terkena virus ini gitu. Jadi mohon untuk baik Ya. keluarga maupun warga tidak perlu khawatir, serahkan saja asal selama sesuai dengan tata laksana dan pedoman dari para tenaga medis, maka insya Allah nggak apa-apa kok dimakamin, toh juga sama-sama manusia ya dok. Kadang-kadang sedih Iya, banget, gara-gara pandemik ini tuh banyak banget sisi manusiawi yang hilang gitu dok, iya, atas ketakutan betul, ini. betul. Gitu ya, ini pertanyaan dari Hana. Ini sebenarnya banyak banget dok, tapi kalau saya bacain kita bisa sampai maghrib nanti ya. Oke, dok, ini sebagai, nah ini coba saya sedikit aja pilih satu lagi pertanyaannya. Sebentar nih. Ini dokter berarti praktek setiap hari apa nih dok? Sambil nunggu, mungkin bisa di-share. Bisa berkunjung ke rumah Saya sakit JIH, ketemu dokter Diana setiap hari apa dok? Saya praktek polinya di Senin, Rabu, Kamis Yap, yap. jam 3 sampai jam 5. Oke, baik. Dan kalau mau ketemu dokter Diana, ini nanti juga akan melalui proses screening ya, yang Iya, dilakukan oleh admisi di depan begitu. Jadi kalau teman-teman merasa khawatir ketemu, apalagi dokter spesialis paru, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Karena sudah dijaga oleh rumah sakit JIH sebagai rumah sakit yang iya. memang bisa menjaga semuanya. Oke, terakhir nih Mbak Nan, ini pertanyaan bagaimana kalau orang udah punya bawaan penyakit paru? Tadi sudah ya seperti TBC dan kanker paru. Bagaimana upaya terbaik untuk mencegah supaya COVID-19 ini? Tadi sepertinya sudah dibahas, tapi mungkin sekaligus menutup Dokter Diana, kesimpulannya sebenarnya kita secara umum apa yang harus dilakukan nih untuk menjaga imunitas kita, Dok? Halo? Ya, sepertinya ada masalah koneksi. Oke, halo. Sepertinya ada masalah Ada koneksi. Sudah aman, lagi. dok? Ya, muncul lagi. Nggak apa-apa, dok. Emang begini, dok. Ini tuh jam-jam, kalau kita bilang ini kalau acara TV ini prime time, dok. Jadi semua orang lagi. Ya, jadi kayak rebutan sinyal nih kita. Dok, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, dokter Diana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu semuanya bisa bisa menjaga kondisi dengan baik. Terus kayak kan disinfektan itu juga saya sampai punya apa satu botol disinfektan tuh keluarga saya kalau misalnya beli makanan melalui ojol gitu ya, taruh di teras, semprot dulu gitu, asalkan bang jangan sampai bang ojolnya yang kita semprot ya, tapi makanannya. Oke, itu apa dok yang harus kita lakukan, karena ini memang satu kekhawatiran yang terjadi secara globally. Silakan dok. Iya, oke. Yang pertama adalah satu jangan panik.
Jangan ya kan? panik. Oke. Jangan panik, jangan parno. Ini kalau panik parno, muncul semua gejalanya jadinya badan yang meriang, apanya ya kan jadi kayak gitu gitu. Tenggorokan Stay gatel gitu positif, ya. stay positif ya, stay Ya, positif. Kita semua ini sehat, bisa melalui ini gitu ya. Harus stay positif itu yang utama. Kemudian yang kedua, jaga imunitas tubuh. ya. Pakai apa? Makanannya bergizi, minum vitamin. Kalau punya penyakit yang dasar yang sudah dianugerahkan dari awal, harus dijaga supaya dia tetap di tempatnya, on track ya, tetap tetap terkendali. Oke. Kemudian Vitamin kalau ada vitaminnya apa, Dok, yang dianjurkan? Vitamin C, vitamin yang E, dianjurkan apa, Dok? adalah saya nggak ada yang spesifik harus merek A, B, C, harus isinya A, B, C. Yang penting adalah ada vitamin. Beberapa jurnal disebutkan bahwa vitamin C bagus. Betul, karena vitamin C itu bisa menjaga epitel atau lapisan terluar tubuh kita itu akan apa namanya revitalize. Jadi dia akan mudah gampang yang agak mau pingsan dikasih vitamin C dia bisa seger lagi. Nah kayak gitu, vitamin C bagus untuk sekarang. Kemudian echinacea beberapa kali kita pernah ya dapat ya echinacea itu katanya tidak boleh atau kontraindikasi untuk COVID. Sekali lagi itu untuk COVID ya, tidak untuk yang orang yang sehat tidak gitu. Jadi vitamin apa saja boleh, nggak ada harus merek tertentu. Yang paling penting adalah gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu pasti udah sampai capek ya orang dengernya tangan, tangan sampai kering banget sekarang. Iya, Dok. Harusnya Jangan lupa pakai yang lotion. harus habis. Nah, Iya, jangan lupa betul. pakai lotion ya. Yang harusnya habis di pasaran lotion lama-lama ini. Habis Ya, jangan lupa lotion. produknya warna ya, Dok. Tetap biar kontrak diperpanjang. Tangannya kering banget nih gara-gara sehari tangan kaki berapa kali udah gitu. Kemudian kalau disinfektan itu kita penting, Dok. Disinfektan. Gimana? Disinfektan baik. Desinfektan itu dilakukan atau diterapkan pada benda mati. Jadi misal saya habis seperti ini, poli saya ini habis saya gunakan untuk poli, lalu didesinfektan. Tempatnya diusap supaya kalau ada droplet yang nempel di situ, kita bisa ada virus yang nempel di situ, ada kuman yang nempel di situ bisa dihilangkan gitu. Desinfektan tidak pernah diberikan, jangan pernah diberikan pada yang orang benda hidup gitu. Misalnya kayak kulit didesinfektan jangan seperti itu. Dia cukup cuci tangan dengan sabun saja, air mengalir itu hasilnya lebih bagus daripada hand sanitizer. Susah nyarinya sekarang. Benar. Mendingan cuci tangan setiap kali habis itu cuci tangan. Misalnya Ibu Ana tadi cerita habis dapat makanan dari ojol, yuk disemprot di situ. Jangan sampai justru disemprot nanti masuk ke dalam. Ya kan? Apalagi abang ojolnya yang disemprot ya, Dok. Apalagi abang ojolnya, nanti kasihan nambah. Jadi itu. Misalnya, aduh saya nggak ada desinfektan nih, nggak ada klorin, nggak ada apa gitu. Kan itu dilapis ya, dibuka, kita cuci tangan dulu, dibuka makanannya, kemudian kita dibuka makanannya, yang pelapis luarnya dibuka, kemudian kita cuci tangan lagi, makanannya diambil, itu sudah aman. Gitu. Karena kan gampangannya si droplet ini nggak mungkin nyusup sampai ke dalam gitu, masuk ke dalam, iseng banget gitu masuk ke dalam, enggak ya. Jadi kalau dia dilapis, lapis luarnya saja dibuka, kita cuci tangan dulu, lapis luarnya dibuka, kemudian kita cuci tangan lagi, tangan sudah bersih kembali, ambil makanannya. Terus lapisan luarnya tadi dibuang gitu ya, Dok ya? Iya, lapisan luarnya dibuang langsung dibuang saja, langsung dibuang ke tempat aja. Habis itu cuci tangan lagi. Pokoknya cuci tangan terus. Pokoknya cuci tangan terus aja ya, Dok ya. Habis itu pakai lotion. Iya, pakai lotion. Jangan lupa Wardah lah. Malah promosi kata dia. Ya iyalah secara. Baik, Dok. Ini penting banget nih, Dok. Intinya sekarang kita nggak usah panik. Kalau kayak saya boleh simpulkan, nggak boleh panik. Kemudian kalau kita sekarang dalam kondisi sehat, jaga kesehatan kita dengan imunitas, vitamin, pola hidup sehat. Googling aja deh di internet, banyak pola hidup sehat gitu ya. Terus kemudian kalau untuk dengan penyakit pasien dengan penyakit yang anugerah tadi, silakan di maintenance dengan baik, mau dia asma, cancer, diabetes, dan lain sebagainya. Yang penting dikontrol terus. Lalu kemudian tidak perlu khawatir kalau kita rajin cuci tangan, personal hygiene itu ya, terutama kalau tadi habis
pegang makanan dari ojol itu disinfektan, kata dokter Diana itu hanya bisa untuk benda mati gitu ya. Jadi kalau kita Ya. tetap harus cuci tangan, begitu ya dok ya. Oke, Iya. hindari rokok, hindari berpergian, lakukan social distancing atau physical distancing supaya kita bisa menjaga imunitas kita masing-masing. Dan nggak perlu takut ke rumah sakit, karena setiap rumah Iya, sakit sudah punya tata laksana ya dok ya. Jadi percayakan saja yes. pada tenaga medis. Terima kasih banyak dokter Diana. Sama-sama. Sehat terus ya dok. Pokoknya ini pahlawan Amin, amin, kita di tengah amin. pandemik adalah dokter-dokter. Aplaus dulu dong buat dokter Diana. Thank you juga Rumah Sakit JIH yang udah provide kita untuk bisa ngobrol sama pakarnya langsung. Jadi jangan baca sama berita hoax, broadcast di WhatsApp, dan lain sebagainya. Saya juga sekarang mulai kayak memfilter lagi dok berita-berita yang tersebar karena belum tentu itu valid. Jadi lebih baik kita tanya Yes. ke ahlinya. Kalau memang perlu berobat ke dokter, silahkan langsung mengunjungi Rumah Sakit JIH. Follow Instagramnya dokter Diana, boleh kan dok? Boleh. Apa nih dok Diana Instagramnya? Septianti. Oke, Diana saya Septianti. follow-follow ya dok ya. Dan juga jangan lupa Oh, follow siap. Sama-sama. Instagramnya Rumah Sakit JIH untuk dapetin info-info. Kalau kalian suka sama konten ini, aku save 24 jam. Dan insya Allah nanti semoga ada kerjasama berikutnya. Kita akan terus IG Live dengan info-info menarik dari Rumah Sakit JIH dan juga IG Live Analisa dan juga APDC. Oke, makasih banyak dokter. Siap-siap. Thank you. Iya, salam buat semua yang ada di situ. Aku kangen banget sama JIH. Iya. Iya, Malam-malam. thank you. Makasih semuanya yang udah gabung di sini. Pertanyaannya banyak banget dan responnya juga positif banget. Yang pasti kita berdoa semoga pandemik ini segera berlalu dan jangan terlalu khawatir. Tetap kita gunakan nurani dan juga empati kita. Yang penting jaga kesehatan, kata dokter Diana. Terima kasih ya dok, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.